MVP gitu. Jadi atau Wizard of Oz, di mana kita build produknya gitu. Tampilan depannya saja biasanya yang user bisa berinteraksi gitu. Tapi sebenarnya semua proses di belakangnya seperti order itu dicatatnya bagaimana order itu diberikan kepada driver, di mana order itu kita sampaikan kepada restoran misalnya, semua dilakukan secara manual. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bara Brahmantika, Senior Product Manager di kitabisa.com. Di modul ini, saya akan mengajarkan bagaimana kalian dapat mengembangkan produk dari ide yang sudah kalian punya saat ini. Nah, buat teman-teman semua kan kalau berkecimpung di dunia startup, pasti sudah mendengar dong, apa namanya MVP sih? Gitu. MVP atau singkatan dari Minimum Viable Product, yang mana menunjukkan kepada sebuah produk yang paling simple, dalam bentuk yang paling simple, dan paling cepat, paling ringkas, dan paling murah, yang bisa kita tunjukkan kepada user untuk memvalidasi sebenarnya ide kita itu sudah sesuai belum sih untuk solve problemnya dari user, dan apakah user sebenarnya menginginkan produk kita atau tidak gitu. Nah, bedanya apa dengan sebuah prototype gitu? MVP, misal prototype itu kan fokusnya adalah memvisualisasikan sebuah ide. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk benda kayak dari karton misalnya secara simple gitu. Tapi fokus utamanya adalah memvisualisasikan idenya gitu. Jadi itu biasanya belum bisa memberikan sebuah gambaran kepada user secara utuh sebenarnya experience-nya akan seperti apa sih gitu ketika menggunakan produk itu. Nah, sedangkan MVP itu adalah working product gitu. Jadi di mana user bisa menggunakan dari ujung ke ujung gitu, dari end to end-nya, merasakan sebenarnya experience-nya tuh gimana sih. Bukan cuman akhirnya mencet-mencet button aja gitu. Tapi misalnya dalam kasus order makanan misalnya, bukan cuman akhirnya dia hanya mencet-mencet tombolnya untuk melihat app-nya seperti apa, tapi juga actually dia merasakan gimana sih mengorder makanan secara online dari order sampai makanannya tiba gitu. Itu yang perbedaannya antara prototype dan MVP gitu. Nah, MVP ini biasanya dibentuk manifestasinya ada cukup banyak ya gitu. Dari yang no product MVP, di mana kita belum ada produknya tapi kita pengen ngetes nih asumsinya apakah orang tuh mau nggak sih sebenarnya dengan produk ini atau solusi ini. Bentuknya bisa jadi landing page gitu, bisa jadi video introduction tentang produknya kalian, bentuknya akan seperti apa, dan nanti kalian biasanya akan ukur sebenarnya animonya seperti apa sih, berapa banyak sih orang yang subscribe, berapa banyak sih orang yang akhirnya pre-order gitu. Nah itu bentuk MVP yang no product gitu. Yang kedua adalah produk yang imitasi nih, produk imitasi yang bentuknya seperti concierge MVP gitu. Jadi atau Wizard of Oz, di mana kita build produknya gitu, tampilan depannya saja biasanya, yang user bisa berinteraksi gitu. Tapi sebenarnya semua proses di belakangnya seperti order itu dicatatnya bagaimana order itu diberikan kepada driver, di mana order itu kita sampaikan kepada restoran misalnya, semua dilakukan secara manual. Jadi ada orang di belakang yang nelpon-nelponin driver, yang nelpon-nelponin restoran, yang transfer uangnya gitu. Nah, ini proses yang kita sebut sebagai concierge MVP atau Wizard of Oz gitu. Nah, yang terakhir juga ada minimal product features. Jadi di mana kita bikin beneran nih codingannya, aplikasinya, tapi fiturnya hanya satu fitur aja gitu. Yang misalnya kalau kita bilang bahwa kita mau ngetes nih, orang mau nggak sih order online? Ya udah kita bikin satu fiturnya order online aja gitu. Ini sebenarnya kenapa sih jadi penting untuk kita akhirnya bikin MVP gitu atau mengerjakan MVP. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita punya asumsi ya. Asumsinya orang itu mau kok sebenarnya untuk menggunakan produk kita atau butuh tentang produk kita. Nah, ini kenapa akhirnya di banyak kasus gitu 45% produk yang kita develop itu tuh akhirnya nggak digunakan oleh user gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ada mismatch, ada gap antara apa sih yang kita bilang ide bagus yang kita bayangkan dengan yang sebenarnya user butuhkan gitu. Sehingga MVP ini dapat menjawab sebenarnya permasalahan itu. Dengan kita punya MVP, kita bisa tes nih sebenarnya user benar-benar butuh atau tidak. Sebenarnya user benar-benar mau membayar atau tidak gitu. Sebenarnya ini bisa solve problemnya user atau tidak gitu. Tadi kita udah bahas tentang kenapa sih kita butuh MVP ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam salah satu pembelajaran tentang MVP. Bentuk MVP, salah satu MVP itu apa sih? Yaitu concierge MVP. Nah, concierge MVP itu yang tadi sempat saya jelaskan juga bahwa itu adalah penyampaian sebuah jasa atau fitur yang dilakukan secara manual sebenarnya di belakang gitu. Contohnya seperti Gojek zaman dulu nih gitu. Ketika dulu Gojek belum ada app-nya, itu kan sesimpel orang order lewat WhatsApp gitu. Nah, nanti di timnya di Gojek, di kantor Gojek ada yang nerima WhatsApp-nya nyariin drivernya nanti dikasih tahu lokasinya usernya ada di mana. Sehingga ntar drivernya akan kontak usernya terus menjemput sebagai user. Itu semua prosesnya dilakukan sangat manual. Nanti usernya akan bayar secara manual juga gitu, lewat transfer dan lain-lain.
Nah, itu sebenarnya bentuk concierge MVP gitu, di mana produk yang kita bayangkan atau jasa yang mau kita deliver dengan cara yang sangat manual gitu semuanya. Cuma untuk membuktikan sebenarnya orang beneran mau nggak sih order online gitu. Orang sebenarnya butuh nggak sih order Gojek online gitu. Nah, ini membangun prosesnya of course dimulai dari membayangkan flow usernya dari end to end-nya seperti apa, dari bagaimana dia mau ordernya, sampai nanti bagaimana dia dijemput, bagaimana dia membayar, itu penting untuk kita mapping itu prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Yang kemudian nanti setelah itu kita akan bayangkan nih proses manualnya di mana ya, apa yang harus kita lakuin ya, siapa yang harus ngelakuin gitu. Nah ini yang nanti selagi kita jalan MVP Concierge, kita akan selalu evaluasi gitu, yang mana sebenarnya udah bisa kita automated gitu, kita bikin codingannya untuk kita otomasi, mana yang sebenarnya perlu kita ganti atau kita rubah dan improve gitu. Jadi Concierge MVP bisa akhirnya memberikan kita gambaran tentang proses end-to-end-nya seperti apa, mana yang harus diimprove gitu, dan apakah sebenarnya user benar-benar butuh atau tidak terhadap jasa atau fitur yang kita tawarkan. Nah, gimana sih akhirnya step by step-nya untuk kita menemukan MVP yang layak nih gitu. Kan tadi kita udah bicara banyak tentang apa itu MVP ya gitu. Nah, of course yang paling pertama kali kita harus cari adalah problemnya gitu. Jadi kita harus bicara dengan user, melakukan desk research, melihat market research tentang sebenarnya kebutuhan di pasar atau kebutuhan user kita tuh apa gitu. Jadi kita punya konsep namanya jobs to be done gitu. Sebenarnya apa sih yang user itu pengen lakukan atau pengen raih dari sesuatu gitu. Nah dari situ kita bisa menggali nih sebenarnya problemnya user itu apa ya, aspirasinya itu apa ya gitu, keinginannya itu apa. Nah dari berbagai macam kan setiap user atau setiap orang akan punya problem yang berbeda-beda ya gitu. Nah dari situ kita bisa bikin sebuah mappingnya atau bank problemnya yang nanti kita akan minta user untuk bantu untuk ranking gitu. Berapa banyak sih sebenarnya user yang mengalami problem yang sama? Atau mana sih yang sebenarnya user mau bayar paling gede gitu? Atau mana sih sebenarnya yang user ngerasa paling annoying, paling menyakitkan buat dia di kehidupan sehari-harinya gitu. Sehingga dari situ kita bisa pilih problem yang sebenarnya paling urgent gitu, atau paling banyak user yang mengalami, dan kita bisa fokus kepada untuk mencari solusi dari problem itu gitu. Nah selanjutnya di tahap ketiga kita harus memilih nih ukuran suksesnya apa. Karena setiap solusi, kan kita harus bisa validasi ya, sebenarnya solusi kita tuh works atau enggak. Dan kita bisa bilang user itu sebenarnya mau atau tidak menggunakan produk kita, ada banyak tolak ukur yang bisa kita pakai. Kayak sebenarnya berapa banyak orang yang install, berapa banyak orang yang pre-order, berapa banyak orang yang akhirnya membayar, berapa banyak uang yang kita akhirnya kumpulkan dalam 1 bulan. Itu bisa menjadi pilihan ukuran-ukuran sukses untuk menentukan apakah MVP kita tuh work atau enggak nantinya. Gitu. Dan yang terakhir adalah lakukan usability test gitu. Jadi ketika kita sudah punya prototype-nya, ketika kita sudah punya MVP-nya, always make sure bahwa kita tuh akhirnya bicara lagi kepada user gitu. Kita tunjukkan kepada usernya untuk memastikan bahwa sebenarnya tuh masih ada dari flow-nya, apakah ada yang belum dimengerti, atau ada yang bisa kita improve, atau adakah hal-hal yang masih kurang yang sebenarnya perlu kita tambahkan ke dalam MVP-nya, sehingga produknya menjadi usable. Nah, sekarang tantangannya ketika teman-teman udah tahu nih MVP itu apa, bagaimana cara membuild MVP, apa bedanya dengan prototype gitu. Menurut teman-teman, mana sih yang lebih penting nih buat sebuah startup atau ide-ide awal, mana yang lebih penting? Prototype yang bagus atau MVP yang bagus? Yang kedua, misalnya tantangan yang lain adalah buat teman-teman mencari ide gitu, kayak concierge MVP-nya teman-teman bentuknya bakal seperti apa ya gitu. Terutama untuk problem-problem atau solusi yang teman-teman udah bayangkan di kepala teman-teman. Terus yang terakhir adalah menentukan kayak fitur-fitur apa aja sih yang sebenarnya mau kita develop gitu. Karena kan tadi banyak banget ya kayak problem yang bisa kita ambil, solusi yang bisa kita berikan gitu. Tapi kita harus fokus nih, MVP itu harus sangat fokus kepada satu spesifik problem, satu spesifik solusi, dan satu spesifik hypothesis. Jadi kita harus milih mana sih fitur yang mau bikin untuk menjadi MVP. Nah, teman-teman bisa baca buku-buku seperti Lean Startup atau Zero to One untuk tahu lebih lanjut lagi gimana sih building idea dari scratch, gimana sih caranya kita building a company dari scratch dengan menggunakan MVP sebagai salah satu toolsnya. Nah, teman-teman, di video selanjutnya kita akan membahas secara lebih mendalam nih tentang peluncuran produk gitu, atau versi alpha atau alpha release. Stay tune ya, ditonton video-video selanjutnya.